Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islam Jati dari Universitas Seksi Merada. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada suara mengganggu seperti itu ya, karena memang kita saya agak berisik ya. Oke, saya mulai dulu. Di sini saya ingin mempresentasikan presentasi atau sebuah mata kuliah dari desain UI dan UX yang berjudul tahapan desain thinking desain atau UX, desain UI UX untuk solusi pengguna. Kemudian selanjutnya siap aja. Yang pertama, apa sih itu yang dimaksud dengan desain thinking? Nah, desain thinking adalah sebuah metodologi pemecahkan masalah yang menempatkan pengguna di pusat setiap keputusan desain. Pendekatan ini menggabungkan empati, kreativitas, dan logika untuk menciptakan solusi inovatif yang benar-benar memecahkan masalah pengguna. Seperti apa sih namanya, problem solving gitulah. Filosofi ini telah terbukti untuk meningkatkan kepuasan pengguna, mengurangi waktu pengembangan, dan menghasilkan produk yang lebih relevan di pasaran. Berarti ini bisa menjadi lebih bagus dan efisiensi lah, lebih efisiensi. Dan adalah desain thinking ini. Oke, di sini ada 5 tahapan untuk desain thinking. Yang pertama itu adalah empatis, paham pengguna. Yang kedua ada tes, yaitu uji solusi. Yang ketiga ada define, yaitu rumuskan masalah. Keempat ada ideate, yaitu menciptakan ide. Dan yang terakhir ada prototype, yaitu adalah untuk membuat sebuah model atau produk. Setiap tahapan saling terhubung dan sering bersifat iteratif, memungkinkan tim untuk kembali ke tahap sebelumnya jika diperlukan penyempurnaan. Berarti ini masih bisa dievaluasi ya untuk 5 tahapan ini, maksudnya memungkinkan tim untuk ke tahap sebelumnya jika diperlukan penyempurnaan. Jadi misalkan sudah masuk ke tahap ide atau prototype, bisa namanya, bisa balik lagi ke penggunaan ini itu UI. Tahapan satu yaitu empatis, memahami kebutuhan dan perasaan pengguna. Tahap empati adalah fondasi dari seluruh proses desain thinking. Di sini desainer melakukan observasi langsung, wawancara mendalam, dan penelitian untuk memahami perilaku, kebutuhan, dan eh, poin-poin pengguna. Metode yang dapat digunakan termasuk user interviews, shadowing, dan contextual inquiry. Lakukan wawancara terstruktur dengan target. Amati bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk sejenis. Intinya ini apa sih namanya, kebutuhan untuk pengguna yaitu di user interface ya, itu UI. Jadi untuk kenyamanan pengguna bagaimana gitu, bagusnya bagaimana. Jadi ini wawancara dulu, misalkan kira-kira seperti apa sih fitur yang bagus atau kenyamanan yang bagus untuk pengguna gitu. Next ada define, merumuskan masalah utama. Berdasarkan insight yang dikumpulkan dalam tahap empati, tim sekarang merumuskan masalah utama yang dapat dipecahkan, bukan hanya gejala, tapi akar masalah yang sebenarnya. Problem statement yang jelas akan memandu semua tahapan berikutnya dan memastikan tim tetap fokus. Ada analisis data dari tahap empati, identifikasi pola dan tema umum, tulis problem statement yang spesifik dan measurable. Kemudian ada tentukan siapa stakeholder yang terpengaruh. Jadi di sini untuk memecahkan sebuah masalah, masalah yang akan dipecahkan. Jadi bukan hanya gejala doang, tapi untuk mencari masalahnya gitu dan dipecahkan. Oke, yang ketiga ada ide, yaitu menghasilkan ide kreatif dan solusi yang inovatif tentunya. First ideasi adalah saat tim membuka kreativitas tanpa batasan, brainstorming, intensif, mind mapping, dan teknik divergent thinking yang digunakan untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide potensial, baik yang konvensional maupun inovatif. Nah, di sini ada brainstorming, yaitu kumpulkan ide tanpa kritik, fokus pada kuantitas. Jadi, eh, itu apa sih namanya, brainstorming itu saya lupa pokoknya fokus pada kuantitas sih, sebenarnya hal-hal yang banyak itu mungkin.
Divergent thinking, eksplorasi berbagai perspektif dan arah solusi. Nah, divergent thinking itu seperti apa sih, memikirkan ide apa ya, kan berpikir secara perspektif misalkan dari sudut pandang yang berbeda gitu, dan arah solusi. Jadi misalkan ada beberapa solusi misalkan dari perspektif pengguna dan perspektif developer, kombinasi ide. Nah di sini gabungin konsep nih, menciptakan solusi hybrid. Nah, brainstorming dan divergent thinking itu digabung, jadi untuk menyelesaikan hal yang lebih dan ide yang lebih bagus gitu. Keempat yaitu prototype, membuat model atau rancangan awal solusi. Nah, prototyping menggunakan ide yang mengubah ide abstrak menjadi bentuk konkret yang dapat diuji. Prototype tidak harus sempurna, tujuannya adalah untuk memperjelas konsep, mengidentifikasi masalah potensial, dan memberikan sesuatu yang dapat ditunjukkan kepada pengguna untuk feedback. Nah, jadi prototype itu seperti rancangan awal, lebih tepatnya rancangan awal atau tahap uji coba mungkin ya. Ini apa? Tahap uji bener ya. Tahap bukan tahap uji, bukan tahap uji coba juga sebenarnya. Kayak prototipe tuh mungkin digunakan sebelumnya tapi dicoba nggak sih, kayak misalkan ada udah ada dulu nih model atau produk rancangannya nih, kira-kira bagus atau enggak, dan jelasin nih apa apa. Nah baru nanti diberikan kepada pengguna, kemudian pengguna memberikan feedback, masukan, kira-kira bagus untuk apa nih, kira-kira yang kurang apa nih, mungkin seperti itu. Dan sini ada mulai dengan wireframe atau sketsa dasar, ya dibuat dulu polanya, buat mockup visual UI yang mockup. Gunakan tools seperti Figma, Adobe XD, atau Sketch untuk sketsa awalnya. Enggak sih, bener sih Sketch itu sih sebenarnya. Untuk tools awalnya sih bisa pakai Figma. Iterasi cepat dan refinement, fokus pada user flow dan interaction feature, menikmati bagaimana reaksi para pengguna dan gimana kira-kira masuk karena ya, kurang lebih gitu lah yang saya tangkap. Kemudian di sini ada tahap 5 yaitu test. Tahap terakhir yaitu menguji prototipe dan evaluasi hasil. Pengujian adalah tahap kritis untuk validasi solusi. Tim menunjukkan prototipe kepada pengguna nyata, mengumpulkan feedback kualitatif dan kuantitatif, lalu mengevaluasi apakah solusi benar-benar memecahkan masalah yang telah didefinisikan. Yaitu ada conduct ya, conduct user testing, minta pengguna menjelaskan prototipe dan amati perilaku mereka. Nanti di sini ketika pengguna menjalankan sebuah prototipe nih, maka kita harus mencatat perilaku yang sekiranya membuat mereka bagus ataupun tidak bagus. Maksudnya kira-kira pengguna ini senang atau tidak dengan prototipe-nya, kurangnya di mana, solusi di mana. Nah, kemudian kumpulkan feedback. Nah, setelah dia menggunakan apa sih namanya, memakai prototype, kita harus bertanya apa pendapatnya, kira-kira kesulitannya apa dan cara perbaikannya. Ya, feedback intinya. Jadi kita harus kita catat ya. Analisis hasil, identifikasi insight dan area yang perlu ditingkatkan. Nah, setelah kita bertanya kepada user yang minta feedback, pasti ada kayak misalkan spot-spot ya yang sekiranya harus ditingkatkan lagi gitu. Misalkan entah dari penampilan ataupun dari fiturnya, pasti ada yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada iterasi atau lanjut, baik kembali ke tahap sebelumnya jika perlu atau implementasikan solusi. Misalkan di tes ini masih terasa kurang, maka bisa balik lagi ke tahap prototype, ide, define, atau bahkan ke MVP tahap pertama. Betul, jika terasa kurang pada tahap 5 yaitu tes. Nah, di sini ada next slide selanjutnya yaitu contoh aplikasi pemasaran makanan online. Penerapan design thinking dari awal hingga akhir pada aplikasi pemesanan online seperti Gojek, Shopee, dan lain-lain. Yang pertama ada empatis, yaitu wawancara menggunakan pengguna menemukan bahwa mereka kesulitan menemukan restoran sesuai dengan diet khusus dan waktu dari yang sangat penting bagi profesional tersebut. Jadi di sini adalah targetnya adalah pada apa sih targetnya? Tapi ya nggak sebut itu. Intinya itu
kita tuh harus memberikan apa yang tidak ada, misalkan mempermudah lah. Jadi user itu pengen dia itu tuh pertama kesulitan untuk makanan diet real food ya, contohnya real food kayak sayuran gitu. Nah, dan waktunya juga singkat, pengennya singkat, terutama pada daerah subuh. Berarti di sini adalah yang dibutuhkan itu menu yang sangat banyak variannya, dan juga waktu waktu penyajiannya, atau ya waktu penyajiannya dan waktu diantarakannya itu tepat waktu, tidak terlalu lama, tidak lama. Bagus lah. Di situ adalah apa namanya, emphasis-nya, titik emphasis-nya. Kemudian di define masalah utama menggunakan masalah utama, yaitu pengguna membutuhkan cara cepat dan mudah menemukan makanan sesuai referensi diet dengan estimasi delivery real time yang akurat. Nah, di sini contohnya sebagai contohnya di pesawat utama di desain yaitu membutuhkan cara cepat. Nah, cara cepatnya gimana sih cara nemuinnya? Bisa jadi kayak di searching, kayak di Shopee Food ada tuh ya, kayak misalkan pengen makan apa, tinggal tulis misalkan pengen makan contohnya real food tuh gado-gado lah, kan buat fit ya, gado-gado atau apapun yang penting buat dia, kan kita tahu tempe atau gitu kan. Nah, atau bahkan bisa filter, ada misalkan ada filter, misalkan ada tabel harganya berapa, daerahnya mana, karena kan ada daerah kan, misalkan daerah terdekat siapa, ratingnya berapa gitu kan. Nah, itu solusi yang paling bagus untuk masalah utama ini di design, ya kan. Benar, semakin dekat toko toko dari tempat si pembeli, maka semakin dekat juga, seperti itu. Dan akan kurang bagus berarti cari cari yang agak jauh tapi tidak terlalu antri, ada juga. Yang penting ada kemudahan memuaskan pada user itu sendiri. Dia ternyata dari IDS, yaitu ide tambahan filter diet advance, tambahkan estimasi time dari query secara real time, dan aktifkan notifikasi push untuk order update. Nah, misalkan di sini maksudnya bagaimana tambahkan filter diet advance juga kurang tahu, tapi tambahkan estimasi time deliver secara real time, estimasi time ya deliver. Jadi waktu estimasi time itu maksudnya gini, misalkan saya pesen jam 12 estimasi, ya kan. Nah, estimasinya itu tuh kira-kira misalkan dari saya pas nanti kira-kira waktu estimasinya jam berapa sih, misalkan jam setengah satu lah. Nah, gimana caranya itu jam setengah satu itu harus sudah selesai, itu harus sesuai dengan estimasi jam time deliver. Nah, seperti itu. Jadi misalkan ya kalau bisa sih di bawah dari waktu estimasi biar lebih bagus gitu loh. Dan aktifkan notifikasi push untuk order update, misalkan pesanannya sudah mau sampai nih, atau misalkan si apa tuh namanya, kurir ya namanya, misalkan untuk ojek, kurirnya udah datang ke tempatnya, ada terus entar ada notifikasi bahwa kurir sudah datang, atau ketika notifikasi ketika kurir akan mengantarkan makanannya ke rumah, nah buat juga, atau notifikasi ketika makanan telah sampai gitu, bisa jadi banyak-banyak lah ya, bagaimana itunya di developernya aja. Jadi yang keempat ada prototype, desain UI dengan filter sidebar intuitive, map view deliver, dan status tracking yang clear dengan animasi progres yang menarik. Jadi di sini adalah prototype-nya itu adalah desain desain UI-nya yang pasti dong, dengan filter sidebar dan intuitif yang bagus lah, yang bermacam-macam filter yang intuitif. Bisa juga kalau kasus intuitif apa itu apa? Terus ada map view delivery, misalkan map apa, uh, map view misalkan apa aja sih kira-kira makanya bakal dilihat gitu, misalkan ada sebelah gorengan, pesan dus, ada misalkan toko dus, toko buah, toko kue, banyak-banyak lah, macam-macam. Dan status tracking ya, kira-kira map lah, status tracking tuh status tracking yang clear. Status tracking kan saya juga bingung ya gimana ya, mungkin ada rating toko juga segala macam, rating toko komentar ya dong, masa iya sih nggak ada rating toko, ntar asal beli lagi. Pasti user juga pasti nyari yang bagus nih, rating harga jarak juga ya kan, komentar pasti cari yang paling bagus. Atau mungkin
Terus tracking bisa jadi kayak misalkan alamat terhadap penggunanya, kan kurang tahu sih saya. Yang kelima ada test, yaitu user testing menunjukkan 87% pengguna berhasil menemukan makanan sesuai preferensi. Feedback, kemudian ada feedback tambahan opsi save favorit atau reorder cepat. Nah, setelah si pengguna atau user berhasil menemukan makanan sesuai dengan preferensi, misalkan tadi pengen diet, yaitu dengan pesan real food. Nah, ketika sudah pesan, ada feedback nih dari user, maunya ada save menu favorit gitu, misalkan menu favorit yang bakal dipesan, misalkan pengen diet, misalkan gak setiap hari juga kan makannya, misalkan pengen makan 4 kali seminggu lah, 4 kali seminggu berarti Senin, Rabu, Kamis, pokoknya 4 hari lah. Nah misalkan dalam 4 hari, 4 hari dalam seminggu itu nih kan misalnya 4 kali, ya itu dia tanpa perlu ngecek-ngecek lagi, tanpa perlu cari-cari lagi toko yang mana yang udah dia pasti beli apa gitu. Tambahin lah tuh menu save favorit, menu berdasarkan tokonya. Dan juga reorder cepat. Nah misalkan langsung aja pencet nih, langsung aja pencet reorder, nggak usah pencet segala macam, cari ini segala macam, ke filter, ke searching, nggak usah, langsung aja ada menu, eh, menu favorit, tinggal pencet reorder, terus udah jadi selesai, tinggal kirim doang gitu. Itu feedbacknya seperti itu dari tes. Selanjutnya, kesimpulan dan manfaat pada presentasi kali ini. Design thinking bukan hanya metodologi, tetapi mindset yang menempatkan pengguna sebagai pusat inovasi. Dengan mengikuti 5 tahapan ini secara konsisten, aduh salah di poin saya. Apa ya? Ini bukan 5, tapi ini 3 ya. Dengan mengikuti 3 tahapan ini secara konsisten, desainer dan produk manager dapat menciptakan produk digital yang tidak hanya indah secara visual tapi juga sangat fungsional dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu ada kepuasan pengguna meningkat tidak pasti karena kebutuhannya ter terkabul, produk lancar berdasarkan kebutuhan nyata pengguna, ya yang jelas tadi udah ada di empati. Inovasi berkelanjutan yaitu di iterasi terus menerus menghasilkan improvement konsisten. Semakin improve, semakin canggih, semakin improve, dan adanya update lagi dengan tren yang baru di zaman ini. Efisiensi biaya dan udah pasti yang paling terakhir itu mengurangi efisiensi besar dengan validasi awal, guys. Seefisiensi mungkin untuk biayanya. Oke, sekian dari saya akan Muzaki. Bila ada kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.